wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umura auladana wa sahil umura jami'il muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kembali Allah memberikan kita kesempatan untuk menambah pundi-pundi kebaikan, memberikan kita kesempatan waktu luang untuk duduk bermajlis yang majlisul ilmi disebut oleh Nabi dengan salah satu di antara taman-tamannya surga. Karena duduknya kita dalam satu majelis ilmu, selama kita berada di tempat itu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan bagi dia menuju surga. Dalam riwayat lain Nabi menyebutkan wa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Dia dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berada fi sabilillah sampai dia pulang. Salah satu amalan agung, amalan besar yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah thalabul ilmi. Karena ilmu itu yarfa'ul jahalah. Ilmu itu mengangkat ketidaktahuan. Ilmu itu menjadikan hati kita lebih tenang dan mendidik kita sebagai seorang hamba yang lebih beradab dan berakhlak. Karena ilmu itu memiliki buah. Salah satu buahnya bertambahnya iman. Ketika iman itu bertambah, maka akan berbanding lurus dengan adab dan akhlak seseorang. Karena adab dan akhlak itu buah dari iman. Semakin tenang hati seseorang, semakin tenang dia bertutur kata. Semakin tenang dia bersikap. Dan semakin tenang ketika dia menyelesaikan masalah demi masalah dalam kehidupan dia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai fikih solat, dan ini menjadi materi terakhir dari pembahasan fikih solat kita, khusus untuk pembahasan sujud sahwi. Pembahasan sujud sahwi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengurai hal-hal yang terkait dengan sujud sahwi. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi bersabda, "Idza nudiya bil adzani adbara lahu syaitanu lahu durat." Ketika adzan dikumandangkan, syaitan itu akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'u al-adzan, hingga dia tidak mendengar suara adzan dikumandangkan. Hadis ini sekaligus menjadi isyarat bahwa kalau mau mengusir syaitan atau jin itu tidak dengan tabur garam, tabur bunga, apalagi pakai kemenyan. Ya, kumandangkan saja adzan, selesai. Kita ngerasa rumah kita ada yang gak enak, Bapak adzanin atau dibacakan ayat Quran. Ini hadisnya sahih kok. Tapi kok dia nggak pergi-pergi Ustadz, misalkan kita masih rep-repan aja di rumah, itu ada mawanik biasanya, penghalang. Penghalang itu bisa foto, penghalang itu bisa patung, penghalang itu bisa sebab-sebab yang menjadikan mereka itu betah di rumah dan mengundang mereka. Kalau mawanik ini dihilangkan, insya Allah pasti 100% mereka akan lari. Jadi nggak perlu ditaburi garam, nggak perlu dipasangin jimat rumahnya, karena solusi dari Nabi itu adalah solusi yang terbaik. Fa'idha qadal adzan aqbala. Ketika adzan selesai dikumandangkan, mereka datang lagi. Makanya kadang ketika kita adzan sudah berkumandang, semangat untuk sholat berjamaah itu menggelora. Tapi ketika tidak segera disambut, tiba-tiba adzan selesai, aduh ntar dulu deh, belum qomat. Nanti sudah qomat, ntar dulu imam masih baca Fatihah. Sudah baca Fatihah, masih rakaat pertama. Sudah rakaat pertama rukuk sujud, nanti kan sholatnya 4 rakaat isya. Masih ada 3 rakaat. Terus begitu sampai ketika imam sudah tasyahud akhir, ya kan sholat kan gak harus di masjid. Akhirnya tertinggal sholat berjamaah. Nah, bisikan-bisikan ini muncul biasanya di waktu-waktu yang krusial seperti itu. Karena mereka balik lagi untuk membuat seseorang yang tadinya sudah bergelora untuk berjamaah kemudian luntur. Fa'idha thuwiba adbaro, ketika dikumandangkan iqamah, kemudian mereka lari lagi. Fa'idha qadat taswib akbala, iqamah selesai dikumandangkan, mereka datang lagi.
Nah, kalau ini lebih spesifik datangnya. Ya, yahturu bainal mar'i wa nafsihi. Apa yang dilakukan ketika dia sudah takbiratul ihram, maka syaitan ini akan datang kemudian membisikkan uzkur kadza wa kadza. Tadi naruh kunci motor di mana? Tadi naruh kunci mobil di mana? Tadi naruh ini di mana? Oh, itu kompornya belum dimatiin dari tadi masak air misalkan. Oh, itu sudah angus padahal enggak. Itu hanya perasaan was-was kita saja. Makanya menemukan barang yang paling mudah itu ketika sholat, kata orang-orang begitu. Kenapa? Karena begitu sholat memori itu datang semua. Padahal kita sudah nyari 3 hari 3 malam itu STNK nggak ketemu-temu. Tapi kok ya pas lagi sholat, astagfirullah, STNK itu kan kemarin dibawa sama mbahnya. Lupa kalau kemarin dibawa mobilnya sama mbahnya balikin mobil, STNK-nya ke bawah. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi, ambil HP. Mbah dan STNK-nya ke bawah. Iya kemarin ke bawah. Begitu salam langsung nelpon mbahnya. Nah, ini keberhasilan mereka dan kesuksesan mereka menggelincirkan orang yang sedang sholat. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah secara fikih. Tapi pahala itu tergerus. Karena apa? Tergerus, berkurang karena tidak fokusnya kita ketika sholat. Dan ini perkara yang cukup berat. Karena iblis itu mengutus salah satu bala tentaranya, keturunannya yang dia lulusan profesor, mutakhasis, ya, khusus untuk menggelincirkan orang yang sedang sholat, namanya Khonzab. Dia sudah terlatih sekali. Dia bukan lulusan SD, SMP, SMA, apalagi LC ya. Di atasnya lagi. Ya, karena memang spesifikasinya adalah spesifikasi menggelincirkan sholat. Ada spesifikasinya ganggu ngerecokin rumah tangga. Secara khusus kuliahnya memang tidak ada. Ini kan saya dramatisir. Tapi mereka memang dilatih. Nggak mungkin Khonzab itu kemudian masuk ke area rumah tangga. Nggak mungkin. Karena spesifikasi dia di sholat. Sedangkan jin yang kemudian khusus mengganggu dan merecoki rumah tangga juga nggak mungkin masuk ke area sholat. Karena masing-masing mereka sudah dilatih pasukan khusus, pasukan elitnya iblis laknatullah alaihi. Dan memang seperti itulah cara kerja mereka menyebar bala tentaranya untuk menggelincirkan orang-orang yang sedang mengerjakan sholat. Hatta dhalla rajulu la yadri kam sholla. Sampai orang itu nggak ingat sudah berapa rakaat yang dia lakukan sholat itu. Apabila dia tidak ingat berapa yang dia lakukan, maka hendaklah dia melakukan 2 sujud, yang kemudian sujud ini kita kenal dengan sujud sahwi. Sedangkan sujud sahwi sendiri ini saya ringkas sejenak karena pembahasan kita kan tiap bulan ini Pak, agak lama begitu ya. Saya khawatir nanti ada yang tertinggal. Sedikit saya ringkas. Sebab sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama karena kekurangan, baik itu jumlah rakaat maupun gerakan. Yang kedua karena kelebihan, kemudian karena lupa. Ya, karena kekurangan apabila misalkan yang kekurangan di sini adalah kekurangan rukun, bukan kekurangan yang sunnah. Ada 2 rukun dan wajib. Kalau kekurangannya sunnah maka ini tidak dikategorikan sujud sahwi. Contoh, imam tidak membaca surah pilihan, ya, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau yang tertinggal itu adalah ruku, kalau yang tertinggal itu adalah i'tidal, kalau yang tertinggal itu adalah sujud, maka ini rangkaian dari rukun. Yang apabila dia tertinggal di rakaat itu dan dia masih ingat, maka atabihi, dalam keadaan apapun dia balik. Ini sudah saya contohkan. Misalkan kita lupa rukuk dan posisi kita sudah sujud. Pada saat sujud kita ingat, oh saya tadi belum rukuk. Maka dalam posisi sujud kita balik berdiri untuk kemudian melakukan rukuk. Jadi akhirnya kemudian merubah pakem sholat. Sujud itu kan habis itu berdiri baca Fatihah, ini malah rukuk begitu. Diteruskan, dilanjutkan, nanti di akhir sujud sahwi jenengan. Jadi sholatnya tidak perlu diulang. Kalau masih ingat di rakaat itu. Fa in dzakara, kalau dia mengingatnya di rakaat berikutnya, madza yasna, apa yang dia lakukan, maka rakaat yang tadi tertinggal lugu dianggap hangus. Jadi kalau itu sholat maghrib, seolah-olah jenengan sholat 4 rakaat. Padahal sebetulnya 3 rakaat. Karena rakaat yang tadi tertinggal rukunnya itu dianggap tidak sah. Saya ulang, dianggap tidak sah. Seperti itu. Contoh di rakaat kedua, lupa nggak rukuk, baru ingat di rakaat ketiga pada saat tasyahud akhir. Perasaan tadi rakaat kedua saya belum rukuk, maka dianggap
Yang harusnya rakaat ketiga itu jadi rakaat kedua. Karena rakaat kedua ada tasyahud awal, dilanjutkan saja tasyahudnya, nanti jenengan bangun lagi. Ya, secara keseluruhan itu dihitung rakaat keempat, tapi secara keabsahan itu adalah rakaat yang ketiga karena ada rakaat yang buntu. Kalau ingatnya yang ketiga, kalau ingatnya itu selesai sholat, maka satu kesatuan sholat ini harus diulang. Jadi begitu sholat maghrib selesai, tadi kayaknya ada rakaat yang saya lupa rukuk di rakaat kedua. Maka ini sudah nggak bisa lagi dikejar. Jangan ngulang lagi dari awal sholatnya, ya sholat maghrib 3 rakaat. Nah ternyata diulang lagi, lupa lagi. Ulang lagi, lupa lagi, sampai isya ngulang-ulang terus sholat maghrib. Memang seperti ini kerjaannya. Ada orang yang seperti itu Pak. Sampai 1 jam, hampir 1 jam itu lupa terus. Batalin, lupa, batalin, lupa, batalin. Nah ini bermasalah, ini ada sesuatu. Kemudian itu kalau yang tertinggal rukun. Kalau yang tertinggal adalah wajibatus sholat, semacam tasyahud awal. Di sholat maghrib kah, di sholat duhur, asar maupun isya. Kalau dia ingatnya itu pada saat belum sempurna bangunnya atabihi dan makmum sudah keburu mengingatkan. Misalkan maghrib di rakaat kedua. Pas mau bangun subhanallah atabihi. Dia tidak boleh melanjutkan. Dan kemudian dia duduk tasyahud, tidak ada tanggungan sujud sahwi karena tidak ada yang dilanggar. Berdirinya agak tinggi, subhanallah, duduk lagi. Maka dia tidak perlu sujud sahwi. Berdirinya sempurna dan sudah bismillah, maka seluruh makmum kemudian berdiri. Jadi tidak tasyahud awal, karena tasyahud awal itu bukan rukun. Dia wajibatus sholat. Dan ini pernah terjadi pada Nabi. Hadisnya dari Ziyad bin Alaqah radhiyallahu anhu. Ya, beliau pernah sholat bersama dengan Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kemudian di rakaat kedua, Mughirah bin Syu'bah itu berdiri. Berdirinya sudah sempurna, baru diingatkan makmum. Maka kemudian beliau memberikan isyarat untuk berdiri makmumnya dan semuanya melanjutkan berdiri, dan setelah itu 2 kali sujud beliau lakukan sebelum salam. Kemudian beliau mengatakan hakadza shana'a Rasulullah. Seperti inilah Rasulullah ketika salah dan keliru, beliau lupa melakukan sujud sahwi. Kemudian kalau tadi karena kekurangan, ada hal lain, sujud sahwi itu dilakukan karena kelebihan. Sujud sahwi itu dilakukan karena kelebihan rokaat. Semacam maghrib di rokaat keempat dia bangun. Padahal sudah selesai harusnya, tapi dia lupa. Qadarullah, makmum semuanya lupa semuanya, berdiri semua. Nah, begitu imam ingat, maka imam langsung duduk. Dalam keadaan apapun dia langsung duduk. Kenapa? Karena sudah salah. Tidak mungkin diteruskan. Nah, yang jadi persoalan, sebagian makmum ingat, sebagian makmum lupa. Maka mana yang dijadikan pedoman? Tinggal imamnya. Dia yakin atau enggak kalau dia benar. Kalau dia tidak yakin dia benar, maka dia kemudian langsung duduk dan makmum menunggu. Tidak boleh salam sendiri-sendiri, start bareng, maka kemudian finish juga bareng. Kemudian setelah itu dia lakukan sujud sahwi, fa innahu yasjudu lis-sahwi wa yusallim setelah selesai salam. Jadi salam dulu, baru kemudian dia lakukan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Hal ini sebagaimana hadis yang panjang yang pernah kita sampaikan, hadis Abu Hurairah dari Dzul Yadain radhiyallahu anhu yang menceritakan mengenai sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau ingatnya itu selesai pada saat tasyahud akhir menjelang selesai, ya sudah tinggal dilanjutkan, tapi nanti tetap tasyahud, tetap melakukan 2 kali sujud. Kemudian yang berikutnya jika ragu, idza syakkal musalli, apabila dia laku 3 atau 4 rakaat, fa innahu yataharra sholatuhu, maka dia cari dengan apa, menghitung bilangan rakaat, menghitung jumlah Fatihah yang sudah dia baca. Maka jika nampak bagi dia di rakaat keduakah menurutnya yang setelah dicari itu, oh ini kayaknya rakaat kedua, dan dia yakin, dia mantap, maka dia melakukan 2 kali sujud sahwi setelah selesai salam. Karena judulnya lupa Pak. Ya. Nah, fa in lam yatarajjah, yang jadi persoalan, kalau kemudian nggak ketemu, waduh 2, 3, 2, 3. Fatihahnya berapa ya? Nggak ketemu, falya beni alal aqal. Maka yang dijadikan patokan itu adalah rokaat yang bilangannya paling sedikit.
Baru setelah itu dia lakukan sujud sahwi. Seperti itu. Kemudian hukum sujud sahwi di sini para ulama berbeda pendapat. Ada dua. Yang pertama mustahab atau sunnah. Yang kedua hukum sujud sahwi itu adalah wajib. Mana pendapat yang lebih rajih? Karena hal ini selalu dilakukan oleh Nabi ketika terjadi kesalahan. Hampir-hampir Nabi tidak pernah tidak sujud sahwi ketika salah. Maka dari sini kemudian para fuqaha ada yang merojihkan menguatkan pendapat hukumnya wajib. Sujud sahwi itu harus dilakukan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana jika imam itu tidak melakukan sujud sahwi padahal kita berada di barisan tersebut atau di makmum tersebut. Apakah kita sujud sahwi sendiri-sendiri atau seperti apa? Nanti ada. Berikutnya, di mana letak sujud sahwi? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 9 pendapat, Pak. Saya tidak baca semua, nanti malah jenengan bingung. Tapi di sini disimpulkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menyimpulkan bacaan sujud sahwi itu terjadi bisa karena kekurangan, kelebihan, lupa. Maka idza kana fi naqsin, apabila ada kekurangan semacam tasyahud awal. Tasyahud awalnya itu lupa, pleng. Jadi betul-betul langsung berdiri. Biasanya ini sholat asar. Kasus sering terjadi lupa bilangan rakaat itu adalah sholat asar. Karena apa? Satu, yang tidur siang bangun tidur. Yang kedua ya memang waktu sore itu, waktu asar itu memang kondisi yang ketika sholat itu tidak fokus sholatnya, ya kemudian banyak yang lupa. Ihtajatis sholat ila jabar, maka sholat itu membutuhkan pelengkap. Wajabaroh yakunu qabla salam, maka apabila ada kekurangan sujud sahwinya dilakukan sebelum salam untuk menyempurnakan sholat tersebut. Ini kalau ada kekurangan. Termasuk kekurangan tadi tasyahud awal, ya, tasyahud awal. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan semua sujud sahwi itu sebelum salam. Kalau kita kesulitan mengingatnya, ya sudah semuanya dilakukan sebelum salam saja Pak, ngikutin mazhab. Tapi ini kan dirinci oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan hadis-hadis yang ada di atas. Ada 7 hadis tadi, maka beliau masukkan klaster-klasterkan, oh yang ini begini, yang ini sebelum, yang ini setelah. Yang kedua, apabila kelebihan, maka tidak mungkin ada 2 kelebihan di dalam sholat. Kelebihan ini maksudnya 5 rakaat sholat isyaknya di rakaat kelima dia berdiri, atau di rakaat keempat di sholat maghrib dia lupa. Bal yakunu sujud ba'da salam, dilakukan sujudnya selesai salam, karena ini merupakan bentuk targhim, bentuk kita mengecewakan syaitan, atau bentuk kita membuat syaitan itu gigit jari karena sudah berusaha digelincirkan, tapi ternyata mereka tahu, Bani Adam ini tahu apa yang harus dilakukan ketika kelupaan dalam melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, apabila lupa, ragu, dan kemudian dia mencarinya dan berusaha ketemu. Fa inna masajadani litargimi syaiton yakunu ba'da salam. Sujud sahwinya dilakukan selesai salam. Wa idza kana sallama wa qad baqa alaihi ba'du salatihi thumma akmalaha faqad atammaha. Nah, kalau ini lupanya, misalkan sholat maghrib 2 rakaat salam, masih kurang 1 salam, masih kurang 1 rakaat. Kemudian sholat isyaknya harusnya 4 rakaat, di rakaat ketiga duduk tasyahud kemudian salam, berarti masih kurang 1. Wassalamu min haziyadah wasujudu fi dzalika ba'da salam, sujud sahwinya dilakukan selesai salam. Jadi kalau kekurangannya itu rakaat full, maka sujud sahwinya dilakukan selesai salam. Enggak perlu diulang selama jedanya tidak terlalu panjang, nanti akan dibahas. Begitu seterusnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini baru kita bahas. Ini materi pada hari ini. Apabila terjadi jeda, jadi jenengan lupa sujud sahwi, idza saha an sujudis sahwi wa hasala faslun au naqsun lil wudu au nuqsan au naqdun lil wudu. Kalau jeda sujud sahwinya terlalu lama, ingat kalau salah pas mau sujud sahwi qadarullah lupa. Setan itu kan pinter. Bahkan mau sujud sahwi aja dibikin lupa. Apa yang dia lakukan kalau ada jeda? Au naqadha lil wudu, atau wudunya batal. Fahal yabni ala salatihi wa yasjud lis sahwi? Apakah dia
langsung sujud sahwi setelah ada jedanya mungkin agak lama, sudah makan bakso, makan mie ayam segala macam, atau dia ulang sholatnya. Nah, di sini kemudian para ulama merinci dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah yasta'nifus sholah min jadid. Dia mengulangi sholatnya dari awal. Karena sampai sepenting itu sujud sahwi. Karena ini kesalahan fatal. Lalu bagaimana tidak? 2 rakaat sholat maghrib di rakaat kedua salam kok Pak. Sejak kapan maghrib jadi 2 rakaat? Maghrib itu kan 3 rakaat. Ini kan fatal sekali. Itu kalau disengaja dosa besar loh Pak. Karena ini lupa, ini dosa besar kalau disengaja. Karena ini lupa, makanya Allah memaafkan dan ada prosedur yang harus dia jalani karena kelupaannya tadi. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Qalu, mereka berkata, li'annaha sholatun wahidah, karena sholat itu satu paket. Maka tidak bisa dipecah-pecah. Kalau sujud sahwi lupa, ada jeda, ya sudah, ulangi lagi dari awal sholatnya. Pendapat yang kedua mengatakan yubna ala salatihi wa yasjudu lisahwi ma lam yanqut yantaqid al-wudu. Kalau jedanya tidak terlalu lama, semacam ya masih di masjid, kalau ini kasusnya adalah di masjid, ngobrol-ngobrol, kemudian ya sampai 10 sampai 15 menit, tadi ada yang lupa ya. Maka dia tidak perlu mengulang sholatnya, cukup langsung sujud sahwi berjamaah dengan jamaah lain yang masih ada di masjid. Malam yantaqid al-wudu, selama wudunya belum batal. Ini diberikan catatan oleh para ulama. Kalau wudunya sudah batal bagaimana? Nah, nanti ada pembahasan secara tersendiri. Ini kita bahas dulu. Ini adalah pendapatnya Imam Malik, kemudian pendapat yang lama Imam Asy-Syafi'i dan beberapa ulama tabi'in semacam Al-Laits, Al-Auza'i dan yang lain. Qalu, mereka mengatakan karena lama itu durasinya berapa itu tidak dijelaskan secara spesifik di dalam hadis-hadis. Yang pernah dilakukan oleh Nabi yang hadis Dzul Yadain itu, Nabi sempat ngobrol dengan para sahabat. Jadi bubar, kemudian Nabi sempat bersandar di salah satu tiangnya masjid, kemudian sampai Dzul Yadain datang, sampai ada obrolan. Ini pun juga waktu itu kan belum ada menit, detik atau jam. Jadi waktu berapa lama terjadi jedanya ini juga tidak dijelaskan secara rinci oleh para ulama. Makanya kalau itu masih dalam batas wajar, ya tinggal disambung sujud sahwinya, dia tidak perlu mengulang sholatnya. Hal ini pernah terjadi pada Nabi, beliau sempat ngobrol, waroja'ah, bahkan pulang ke rumah, wa kharaja minal masjid, pulang ke rumah terus balik lagi ke masjid, wa dakhala baitahu, masuk lagi ke rumahnya. Ini kan ada, tapi kan rumah Nabi dengan masjid kan sebelahan, kayak sini sama sana atau sini sama situ, dekat begitu. Artinya ada jeda, ya. Bisa 15, bisa 10 menit jeda tersebut. Kemudian li'annahu ma'murun bi itmami sholatihi wa sujudi li sahwi fa wajaba li umumil qaulihi man nasa salat au nama anha fa kafaratuha an yusalliha. Jadi berdasarkan hadis ini maka kemudian para ulama mengatakan dilanjutkan saja sujud sahwinya, dan ini adalah pendapat yang kuat. Bagaimana jika wudunya batal? Ba'da masallama min salatihin naqisah. Setelah salatnya tadi dilakukan misalkan maghrib 2 rakaat salam kemudian batal. Pas dia mau sujud sahwi atau melanjutkan dia batal. Maka sholatnya batal secara keseluruhan. Karena dia baru 2 rakaat kemudian batal. Jadi nggak bisa Bu ya Pak ya. Sholat maghrib lupa. Harusnya 2 rakaat bangkit, di rakaat ketiga ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, astagfirullah, lupa. Habis itu kan tutut. Wudu terus nambah 1 begitu. Nggak bisa. Ngulang lagi dari awal. Nah, ngulang dari awal celakanya begitu lagi. Lupa, kentut lagi, lupa, kentut lagi. Ini syaitan memang, ada gangguan jin biasanya kayak begini, betul. Dan terjadi pada sebagian orang. Ngulang terus, lupa terus. Setiap sholat selalu lupa. Setiap sholat, wah ini bermasalah ini. Ya, kok bisa itu? Sholat itu kan menghindarkan dia dari kita dari gangguan syaitan. Tapi ini malah syaitannya malah senang begitu. Jadi sholatnya dikacaukan dengan cara seperti itu. Fa in kana saha 'anis sujud li ziyadatin fi sholatihi. Nah, kalau tadi kekurangan. Tapi kalau sujud sahwinya itu disebabkan karena kelebihan.
Jadi misalkan itu rakaat kelima dari sholat Isya. Baru ingat ketika tasyahud, kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Terus kentut. Jaza an yasjuduha wa in hasala hadath. Ini beliau mengatakan boleh langsung sujud sahwi walaupun ada hadas, semacam batalnya wudhu. Li'annahuma targhim. Karena sholat sudah selesai. Dan sujud setelah salam ini adalah targhim, ya, perbuatan kita untuk membuat syaitan itu kecewa. Mereka sudah berhasil menggelincirkan kita dengan sholat 5 rakaat, sholat Isya. Tapi kita buat mereka kecewa lagi dengan sujud sahwi. Karena sholatnya sudah selesai. Kalau tadi kan kasus sholat belum selesai. Kalau tadi sholat belum selesai. Kama qala Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya tawaddu wa yasjud. Nah, beliau mengatakan, kalau ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah, dia wudu dulu kemudian sujud sahwi saja. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama langsung sujud sahwi walaupun batal. Yang kedua wudu dulu baru kemudian sujud sahwi. Nampaknya yang terakhir ini jauh lebih baik. Karena sujud itu bagian dari ibadah, kan begitu. Jadi wudu dulu baru kemudian sujud sahwi. Saking pentingnya sujud sahwi dalam sholat yang lupa, itu sampai diperintahkan seperti ini, begitu. Karena kasus-kasus yang terjadi di masa Nabi juga demikian. Para sahabat itu ketika lupa hampir nggak ada yang nggak sujud sahwi, Pak. Makanya aneh kalau ada imam yang kemudian lupanya sampai parah, kelebihan rokaat. Sholat Jumat nih pernah terjadi di Semarang waktu itu, pas Lebaran kalau nggak salah, Lebaran kemarin atau kemarinnya lagi gitu ya. Lupa imamnya, jadi rokaat kedua imamnya berdiri. Kan Jumatan cuma 2 rakaat, Pak. Dia berdiri, Allahu Akbar. Makmum terbelah. Subhanallah, yang lain diam karena ikut berdiri. Nah, bingung tentu. Terus yang berdiri ikut duduk. Akhirnya apa? Imamnya enggak duduk-duduk, dilanjutin sampai itu selesai. Akhirnya sebagian salam, sebagian lagi mengikuti imam. Wah, habis itu geremeng di belakang. Wow. Sayangnya habis itu enggak sujud sahwi imamnya. Lah Ustadz ikut di mana? Saya ikut di barisan makmum. Saya ikut yang nungguin imam sampai selesai salamnya bareng. Karena beliau pakai mikrofon kan. Allahu Akbar. Ya udah kita tungguin aja tasyahud. Tapi yang lain sudah pada ini sendiri. Salam sendiri-sendiri. Nah, kalau dikasih kesempatan ngomong ya saya akan ngomong. Tapi kan siapalah saya kan begitu. Yang datang cuma setahun sekali ketika mudik saja kan. Dan itu juga bukan wilayah tempat masjid kami begitu. Tempat tinggal kampung saya. Di tempat lain pas safar. Tapi di area Semarang itu, saya ingat sekali di area Semarang. Jadi keadaan seperti ini kan imam harus tahu. Ini sudah kelebihan 1, ya, tidak sujud sahwi. Jadi Jumatnya 3 rakaat. Dan saya yakin ini karena bingung. Wah, kalau saya turun gengsi, udah salah. Udah dibablasin. Ini nggak boleh sebetulnya. Kalau memang kita salah sebagai imam langsung duduk, selesai. Jadi kita nggak terlalu banyak nanggung dosa. Bagaimana jika dalam satu sholat lupanya itu lebih dari 2 kali? Rakaat pertama lupa, rakaat kedua lupa. Yang lupa juga nggak kacang-kacang, nggak yang remeh lagi, rukun. Yang rakaat pertama lupa ruku, yang rakaat kedua lupa lagi. Rakaat pertama karena ingat sujud balik lagi, kemudian diulang. Rakaat kedua tidak tasyahud awal. Salat maghrib harusnya duduk, ini bangun. Nah, rakaat ketiga lupa lagi, jadi maghribnya jadi 4 rakaat. Kalau seperti ini, berapa kali sujud sahwinya? Nah, di sini kemudian diurai oleh para ulama. Qalu, jumhur mengatakan, qalu itu berarti jumhur, fala yalzamuhu illa sajadatani. Mereka yang lupanya berkali-kali tidak diharuskan kecuali hanya 2 kali sujud saja, dan itu di akhir. Itulah kenapa Nabi meletakkan sujud sahwi di akhir. Di akhir sholat ya, bukan di akhir rakaat. Kalau di akhir rakaat sujud. Nanti rakaat ketiga sujud lagi. Rakaat kedua, wah ini terlalu banyak tambahan di dalam sholat. Makanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan ya sholatnya, mengakhirkan sujud sahwinya di akhir seperti itu. Adapun ada riwayat likul lisahwin sajadatani ba'da ma yusallim, barangkali ada yang pernah mendengar riwayat ini ya. Maka riwayat ini dilemahkan oleh para fuqaha.
Karena yang sering dilakukan oleh Nabi, masa 7 hadis, 1 hadis bisa mengalahkan 7 hadis sahih. Sahihnya di Bukhari lagi dan Muslim, kan tidak mungkin. Yang dilakukan oleh Nabi itu cuma sekali di akhir. Mau berapa kali kesalahannya seperti itu. Pada sholat sunnah, semacam duha, jenengan sholat duha atau tahajud qiyamul lail atau terawih. Terawih itu kan sunnah. Apabila terjadi lupa di bilangan rokaatnya, apakah juga melakukan sujud sahwi? Jumhur fuqaha mengatakan annahu yasjudu lis-sahwi fi sholati tatawwu kal farad. Mereka tetap melakukan sujud sahwi bahkan jika itu adalah sholat sunnah. Karena apa? Judulnya itu sholat, mau wajib mau sunnah. Selama itu namanya sholat, ada aturan mainnya. Salah satu aturan mainnya ya di sujud sahwi. Jadi mereka tidak membedakan. Semacam sholat duha. Sholat duha misalkan, harusnya duduk tasyahud kemudian berdiri di rakaat ketiga misalkan. Kan sholat di pagi dan malam, siang dan malam itu matna, dua begitu. Sampai ada riwayat yang secara khusus yang dilakukan oleh Nabi, dilakukannya sebanyak lebih dari 2 rakaat. Ya kita duduk kemudian sujud sahwi. Atau lupa misalkan, dari gerakan itu ada rukuknya, ada sujudnya, ada fatihahnya. Barangkali yang lupa, maka dia tetap melakukan sujud sahwi. Mana dasarnya Ustadz? Dari Abu Aliyah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allak. Maksudnya bagaimana hadis secara mu'allak? Nah, ini di masjid itu punya Al-Adabul Mufrad. Itu punyanya Pak Budi. Di Adabul Mufrad itu banyak hadis-hadis Imam Bukhari yang tidak dicantumkan sanadnya. Hadis mu'allaknya Imam Bukhari itu maksudnya adalah beliau tidak mencantumkan sanadnya. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari, tapi beliau tidak cantumkan mata rantai orang-orang yang membawanya, perawinya. Mu'allaknya Imam Bukhari tetap diterima oleh para fuqaha, karena mustahil Imam Bukhari itu memberikan satu hadis yang hadis itu adalah hadis lemah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allak. Kemudian Ibnu Abi Syaibah mendapatkan riwayat yang lain dan beliau wawasalahu, menyambungkannya sampai kepada Nabi SAW. Apa itu? Ra'aitu Abdullah ibni Abbas. Aku melihat Abdullah bin Abbas yasjudu ba'da witrihi sajadataini. Ternyata Ibnu Abbas juga pernah salah dalam sholat sunnah. Ini terjadi pada qiyamul lail beliau, lebih spesifiknya pada sholat witirnya. Kemudian beliau melakukan 2 kali sujud. Dari Abdullah bin Abbas, qala idza auhamta fit tatawwu fasjud sajdataini. Ibnu Abbas kemudian menyempurnakan dengan kalimat beliau, kalau kalian itu lupa atau ragu dalam sholat sunnah, maka lakukanlah 2 kali sujud atau sujud sahwi. Tapi ini perlu disampaikan kalau kita sholat berjamaah, khususnya tarawih begitu. Imam harus menyampaikan. Jadi kalau imam itu sudah paham, sudah ngerti hal-hal yang terkait dengan sholat, pada akhirnya makmum pasrah bongkoan, Pak. Pasrah bongkoan itu bahasa Semarang. Pokoknya mau jenengan mau ngapain kita pasrah, karena jenengan yang tahu gitu. Nah, tugas imam memberitahu makmum, ini tadi karena saya ada kesalahan, makanya saya lakukan 2 kali sujud. Kalau tadi jamaah memperhatikan, ada sujud lagi setelah kita selesai sholat. Ini sujud apa? Namanya sujud sahwi. Sehingga jamaah pun tenang. Ini sholat apa ini? Kan sudah tasyahud kok kemudian ada takbir lagi. Kan begitu. Dikiranya ada sesuatu. Bagaimana sujud sahwi yang dilakukan ketika dalam sholat berjamaah? Ini sering kita temukan dalam sholat-sholat berjamaah. Dan tidak memungkiri terkadang hal-hal seperti ini terjadi juga dalam sholat berjamaah. Yang pertama, idza sahal imam fis sholah. Kalau imamnya lupa. Ya, imamnya lupa. Yushrahu lil makmum tambihu imamuhu idza saha. Makmum diharuskan untuk mengingatkan imamnya ketika lupa. Kalau laki-laki dengan subhanallah, kalau perempuan tidak dengan subhanallah, tapi menepukkan ini Pak. Tapi memang nggak kedengeran. Kalau ini konteksnya di musola Baitur Rahman, imam di sini, ibu-ibu di belakang, imam nggak akan kedengeran. Makanya Imam Malik mengatakan laki-laki dengan perempuan sama mengucap subhanallah, tapi jumhur mengatakan perempuan itu dengan tepukan. Bukan tepuk ini keplok dorong.
burung dara, nggak begini, tapi begini. Dan itu pun juga nggak dia apa, 1, 2, 3, plok, nggak begitu. Dia sudah sendiri aja, plok, sekali, 2 kali. Kalau di depannya ada bapak-bapaknya, sudah cukup bapak-bapaknya saja yang ngingetin. Wah, ternyata bapak-bapaknya 1, 2, 3 soft lupa semua. Nah, ibu-ibu lah yang kemudian ngasih warning, plek begitu. Plek, kata bapaknya, ini ngapain sih ibu, plak. Oh, ternyata ini isyarat kalau imamnya salah. Harusnya tasyahud akhir sholat subuh yang imam Ustadz Aji. Di rakaat kedua kok berdiri. Nah, ini imamnya salah, harus ditegur. Ini kan ada jeda waktu lama. Imam dengar sayup-sayup, plak. Oh, salah ini, duduk. Sudah selesai, nanti tinggal sujud sahwi. Kalau diteruskan, ya memori 10 orang, 20 orang itu kan lebih kuat daripada memori satu orang kan begitu, Pak. Ya. Sebagaimana riwayat Sahal bin Sa'id bahwa Nabi berkata, "Manna bahu syai'un fi sholatihi falyakul subhanallah." Ini dasarnya, siapapun yang kelupaan dalam sholatnya, nabahu itu diwakilkan. Maksudnya diwakilkan, dia ada yang lupa dari gerakannya, maka dikatakan subhanallah. Kemudian di dalam riwayat Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu linnisa. Ucapan subhanallah itu diucap oleh jamaah laki-laki, sedangkan perempuan tasfiq. Wa indal malikiyah, menurut Imam Malik, laki-laki dan perempuan sama. Ini menurut Imam Malik. Wa yukra'u tasfiqun nisa fis shalah. Tapi beliau juga mengatakan perempuan yang menggunakan tepukan begini hukumnya makruh. Bingung saya. Imam Malik mengatakan sama tapi makruh begitu. Ya. Wal hadisu hujjatun alaihim. Padahal hadis ini merontokkan pendapat dari Maliki. Maliki itu bukan Imam Maliknya ya, pengikutnya Imam Malik. Tidak mesti ya pengikut dengan imamnya itu sama. Terkadang berbeda. Kalau Imam Maliknya sendiri mengikuti jumhur, tapi Malikiyah pengikutnya Imam Malik ya berbeda sendiri pendapatnya seperti itu. Ya. Istijabatul imam ditambihil makmum mutaba'atihim. Ya, bagaimana kemudian reaksi imam? Maka jumhur mengatakan dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, anal imam idza zada fi sholatihi wa kana ala yakin. Nah, ini yang jadi masalah. Imam itu kalau kelebihan rakaat dan dia yakin bahwa dia benar, ya sudah dia lanjutkan. Tapi ini jadi chaos nanti, Pak. Ya, maka kalau imamnya tetap yakin, sudah kita tunggu sampai imamnya duduk tasyahud. Wal makmum yarawna annahu fil khamisah lam yastajib lahum. Imam boleh melanjutkan sholatnya kalau dia yakin ya. Kuncinya dia yakin atau enggak. Begitu dia ragu 3 atau 4, itu sudah runtuh. Dia sudah langsung harus mengikuti jumhur. Jumhur itu kan jamaah itu kan jumhur mayoritas. Ketimbang pikiran dia sendiri, memori dia cuma 1. Yang lain 20-30 orang begitu. Selama dia yakin. Tapi kalau sudah runtuh keyakinannya, aduh, jangan-jangan itu dia sudah harus mengikuti yang ada di belakangnya. Tinggal duduk kemudian nanti sujud sahwi. Daripada dilanjutkan suratnya jadi rusak. Hadza idza kana al-imam qad ghalaba 'ala dhanni. Ini apabila imam itu yakin kalau dia benar. Fa in kana fi syak, apabila dia ragu, falyalzim istijabatun lil makmum. Wajib bagi dia ngikuti makmumnya karena jumlah makmumnya ada 130 orang. 130 orang ini kok bersepakat salah, ini kan lucu kan begitu. Kalau yang salah satu imamnya wajar, tapi 130 salah semua ini kan nggak tahu deh ya, kacau kan begitu. Wa bihadza qala al-jumhur fi syak. Inilah pendapatnya jumhur ulama ketika imam itu ragu. Jadi langsung duduk. Fa idza sahal imam sajada lis-sahwi wajaba 'alal ma. Ini dia. Kalau imam sujud sahwi, maka makmum juga sujud, Pak. Jangan kita katakan yang salah kan imamnya. Ngapain saya ikut sujud? Imam itu dengan makmum satu komando. Start bareng, finish bareng. Kan nggak bisa, ya. Tapi ini kemudian dirinci oleh para fuqaha. Sawaun sahal makmum ma'ahu awin faradal imam bisahwi. Karena kesalahan makmum dengan sendirinya, contoh, di rakaat kedua maghrib, imam duduk tasyahud. Tapi makmumnya lupa, seolah-olah dia mau berdiri, Allahu Akbar. Begitu lihat imamnya duduk, dia duduk lagi. Ini kan dia lupa.
Ya, kalau yang lupa makmumnya dalam keadaan begini, makmum tidak perlu sujud sahwi sendiri. Dia sudah di backup sama imamnya. Itulah enaknya imam, enaknya sholat berjamaah. Bacaan dia di backup, kemudian kalau dia kelupaan di backup sama makmumnya. Mohon maaf, sama imamnya. Ibnu Mungdir mengatakan ajma'a kullaman nahfadhu anhu minal ilmi ala annal ma'mum idza sahal imam fi sholatihi wa sajada an yasjuda ma'ahu. Kalau imamnya yang lupa dan dia sujud sahwi, maka makmum juga harus mengikuti sujud sahwi. Dasarnya adalah keumuman hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti dalam gerakan sholatnya, gerakan yang benar. Jangan kemudian hadis ini dijadikan dalih, lah imamnya kan berdiri, padahal itu maghrib. Harusnya 3 rakaat duduk, ini rakaat keempat berdiri. Katanya imam itu ditunjuk untuk diikuti, yang benar diikuti. Kalau yang salah tidak. Nah, keumuman hadis ini kemudian mencakup juga apabila imam itu sujud sahwi, maka makmum juga ikut sujud sahwi. Li'anal makmum tabi'unil imam wa hukmuhu hukmuhu. Hukum imam ya hukum makmum. Idza saha, apabila yang lupa imamnya, makmum tetap melakukan sujud sahwi bersama dengan imam. Idza sahal imam walam yasjud lis sahwi. Imam lupa, kemudian imam enggak sujud sahwi. Apakah makmum juga ikut atau sujud sendiri-sendiri atau seperti apa? Di sini para fuqaha berbeda pendapat. Fadzahaba Atha bin Abi Robah, kemudian Imam Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah mengatakan illam yasjud lam yasjudu lima fihi min mukhalafatil imam. Kalau imamnya tidak sujud, maka makmum juga tidak sujud karena perbuatan itu akan menyelisihi imam. Kemudian Ibnu Sirin dan yang lainnya mengatakan annahum yasjudun wa illam yasjudil imam. Makmum boleh sujud sahwi sendiri apabila imamnya tidak sujud. Qalu dzalika anna hadza syai'un wajaba alaihim. Karena ini adalah perkara yang diwajibkan atas mereka karena kelupaan tadi. Maka saya katakan, saya urai, apakah makmum ikut atau tidak? Kalau imam itu tidak melakukan sujud sahwi sebelum salam, ya makmum enggak ikut, Pak. Karena satu kesatuan. Jadi sholat maghrib, tasyahud awalnya lupa. Harusnya di rakaat kedua dia sujud, dia duduk, ini lupa. Bingung, sudah berdiri, makmum semuanya lupa semua. Kalau duduk malah salah, karena dia akan melewati banyak sekali rukun. Saya ulang. Jadi ini kasus sholat maghrib. Harusnya duduk, Allahu Akbar, sir kan, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Baru ingat. Kalau dia tidak tasyahud. Ini kalau langsung duduk, ini salah karena tasyahud awal itu bukan rukun. Karena dia akan melewati ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kan gerakan urutannya begitu. Maka sholatnya dilanjutkan. Sholatnya dilanjutkan. Nah, ternyata di akhir imamnya enggak sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makmum enggak boleh sujud sahwi sebelum salam. Selesaikan dulu salamnya. Nanti sujud sahwinya selesai salam sendiri-sendiri boleh. Paham Pak ya? Kenapa? Karena makmum dengan imam satu kesatuan begitu. Jadi kalau misalkan imamnya itu tasyahudnya lama, tasyahud akhirnya lama, tapi di rakaat kedua dia tidak tasyahud, terus makmumnya cepet-cepetan, biar saya dapat sujud sahwi. Dia sujud sahwi sendiri padahal imam masih tasyahud. Ini batal sholatnya makmum. Karena ada gerakan yang tidak dilakukan oleh imam, dia lakukan, rusak. Begitu. Nah, kita tunggu saja. Ayo, kamu sujud sahwi apa enggak? Ternyata salam, enggak sujud sahwi. Ya sudah, jenengan sujud sahwi sendiri tapi selesai salam. Itu bisa. Atau tidak melakukan sujud sahwi. Tapi pendapat yang paling kuat tetap melakukan sujud sahwi karena ada kesalahan. Kan jenengan juga enggak tasyahud, Pak. Kan begitu. Tadi kasusnya kan 2 rakaat, enggak tasyahud awal. Ini kasusnya imam salah, semua yang ada di belakang juga salah. Karena lupa semua, kata Allah enggak ada yang ngingetin. Sekalinya ada yang ngingetin cuma 1 orang, dia ragu. Subhanallah, pelan banget. Subhanallah, lu kok bangun semua.
Nggak pede. Tapi kalau ada 10 orang, subhanallah. Oh, ini teman saya ada 10 nih. Karena yang lain berdiri semua. Kadang hal-hal seperti itu terjadi. Dia benar, tapi karena seorang diri suaranya kecil. Jangan-jangan saya salah. Padahal dia benar. Itu banyak saya temukan kayak begitu. Ya. Akhirnya begitu ada yang mulai subhanallah, baru jarak sepersekian detik yang lain gemuruh subhanallah. Loh, dari tadi yang kemana aja? Ya, jadi karena merasa sendirian begitu. Baik. Bagaimana jika mereka masbuk? Imamnya salah, di belakang itu ada makmum yang masbuk. Kalau imam kemudian sujud sahwi, apa yang dilakukan oleh makmum yang masbuk ini? Mereka ikut sujud sahwi. Karena masih satu rangkaian. Ini ketika sujud sahwinya sebelum salam ya Pak. Jadi pokoknya kalau sujud sahwi sebelum salam itu jamaah ngikut imam. Walaupun dia masbuk. Baru nanti setelah imam sujud sahwi kan duduk salam, baru jenengan lanjutkan kekurangannya. Kalau imam sujud sahwinya selesai masbuk, mohon maaf, selesai salam, kita masbuk, lanjutkan dulu sholatnya. Karena kita sudah berada di luar komando imam. Justru lucu kalau kita sujud sahwi dulu. Jadi SK keimaman itu adalah salam. Begitu sudah salam, SK-nya sudah putus. Kita sudah nggak wajib mengikuti imam. Yang masbuk ini, yang masbuk. Tapi kalau yang nggak masbuk, imamnya selesai salam sujud sahwi, maka makmum yang lain yang tidak masbuk, yang ngikutin sujud sahwi karena salah kok. Kan ada yang salah. Misalkan sholat duhurnya 2 rakaat, kurang 2 rakaat. Atau sholat isyanya di rakaat ketiga salam. Atau maghrib, pokoknya kurang 1 rakaat lah ceritanya. Kan kalau kurang rakaat utuh itu kan sujud sahwinya selesai salam seperti itu. Ya. Jadi dia selesaikan dulu kalau yang masbuk kekurangannya baru kemudian nanti sujud sahwi sendiri. Sebelum atau setelah salam ya mengikuti. Kalau dia setelah salam berarti setelah salam. Seperti itu. Ya. Tadi ini sudah kita bahas tapi baru muncul di sini. Apabila yang lupa makmum, apa yang dilakukan? Maka imam mengcover kesalahan makmum selama kesalahan itu tidak fatal. Kalau makmum ngobrol di belakang, imam tidak bisa mengcover kesalahan ini. Otomatis sholatnya batal. Karena berbicara dalam sholat itu membatalkan sholat. Atau makmum melakukan gerakan yang tidak sama dengan imam. Atau tertinggal 2 rukun atau 3 rukun. Imamnya sudah sujud, dia masih berdiri baca Fatihah. Ini sholatnya bisa rusak. Sholat makmumnya Pak ya, bukan imamnya. Yang lain sudah pada sujud kok, tinggal dia dong yang masih berdiri. Maka ini sholatnya bisa rusak. Karena tertinggal lebih dari 2 rukun pun tidak diperbolehkan oleh para fuqaha seperti itu. Ya. Apakah sujud sahwi itu memiliki takbiratul ihram? Ya takbir sekali saja. Allahu Akbar. Allah. Jadi enggak berdiri dulu kemudian takbiratul ihram kemudian duduk, enggak. Langsung dalam posisi tasyahud Allahu Akbar. Enggak usah berdiri dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu berdiri. Karena ya seperti ini yang diajarkan oleh Nabi. Ini bukan sholat secara khusus begitu ya. Baik, kemudian sering ditanya, Ustadz doanya apa? Ini sudah kemarin kalau nggak salah pertemuan sebelumnya ada yang bertanya. Sebelumnya juga ada yang tanya. Ini saya pertegas. Doa sujud sahwi yang kita kenal, Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini setelah dilacak oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan la aslalahu. Hadisnya tidak ditemukan sama sekali. Satu. Yang kedua, dari mana bacaan ini muncul? Bacaan ini muncul dari kitab-kitab yang bermadhab Syafi'i. Sampai ulama besar Imam Nawawi itu menyebut di dalam Raudhatut Thalibin karya beliau. Kemudian Ibnu Syarbini juga menyebutkan di dalam karya beliau. Tapi beliau tidak mencantumkan ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi. Semua yang ada 3 referensi itu. Al-Mughni, kemudian
bukunya Ibnu Syarbini, satu lagi Raudhatul Thalibin karya Imam Nawawi. Tiga-tiganya tidak ada yang mencantumkan kalimat bahwa Nabi berdoa ketika sujud sahwi seperti ini. Itu murni ijtihad beliau sebagai seorang ulama. Ya, jadi beliau beristihad, doanya seperti ini. Subhanaman la yanamu wa la yaslu. Salah kalau itu disandarkan kepada Nabi. Karena setelah dicek oleh Ibnu Hajar, itu ulama besar loh Pak, yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari. Beliau bermadhab Syafi'i juga. Imam Ibnu Hajar itu bermadhab Syafi'i. Tapi untuk hal ini setelah beliau cek, di kitab-kitab induk itu tidak ada doa ini. Maka beliau kemudian mengatakan, lalu apa yang dibaca? Dikembalikan kepada bacaan asalnya. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Jadi kalau misalkan ini ada yang ditanya, ada yang bertanya, seperti itulah jawaban ilmiahnya. Ada di dalam Talhisul Habir karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan doa ini la aslalahu, tidak ada asal muasalnya yang sampai kepada Nabi. Yang salah itu sebetulnya orang-orang sekarang, para murid-murid yang menyandarkan doa ini kepada Nabi. Lawang ulamanya saja mengatakan ini bukan bacaan doa Nabi loh. Itu di Raudhatul Thalibinnya Imam Nawawi itu kalimatnya begitu beliau. Ini doa tidak disandarkan kepada Nabi karena bukan Nabi yang ngajarkan gitu loh. Ini adalah ijtihadnya para ulama. Nah, kalau dikatakan itu ijtihadnya para ulama, benar. Narasi ini benar. Tapi kalau enggak kok Nabi mengajarkan subhanaman layak, nah ini yang salah. Karena jenengan opo-opo di Sahih Bukhari, kemudian Muslim, Kutubut Tis'ah, Kutubus Syiah, enggak akan ketemu doa ini. Nah, lalu apa yang dibaca? Dikembalikan kepada bacaan asalnya. Subhanaka, subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma firi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti itu. Jadi dengan ini selesailah materi sujud sahwi, 3 pertemuan. Baik, sampai di sini silakan jika ada yang ditanyakan. Ini sudah masuk waktu syuruk. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Sadimun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ah. Iya, iya, iya. Iya. Baca ayat kursi. Iya. Punya apa, Pak? Kebun. Bapak ngelihat?
Waduh. Ya, ya. Hmm. Hmm. Malam itu ya Pak? Oh siang. Hmm. Ya. Yang saya boleh nanya Mbah. Saya ganti nanya ya. Jenengan pernah ada terah jenazah nggak dari leluhurnya? Jenengan kan punya orang tua, punya kakek, ya kan? Pernah nggak dengar cerita dari beliau kalau beliau-beliau itu pernah ada yang jagain? Karena dugaan saya ini jenazah. Ya, mirip. Ada yang ngikutin. Ya, ya sudah. Iya, jadi itu jenazah. Saya nggak nerawang karena dari ceritanya sudah mengarah ke sana. Sering kami dapat cerita-cerita begini. Kalau Mbah mau, habis ini saya rukyah biar selesai. Tapi kalau enggak, monggo. Saya yang nawari. Ya, saya yang nawari. Biar selesai mata rantainya biar putus. Karena itu akan ngikut terus ke anak cucu. Dan mereka ganggu. Ini gede. Ya, gede. Nggak apa-apa. Hal ini sering terjadi ketika kita nggak tahu dan orang-orang tua kita dulu juga tidak tahu. Ketika kita sudah tahu, kita niat lillahi ta'ala, kita mau menghilangkan, semoga nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan. Begitu. Karena saya nggak bisa lihat, tapi dari alur ceritanya mengarahnya ke sana. Mustahil kan satu barang dijagain oleh sosok begitu. Ya, nanti saya pending dulu Pak ya. Monggo tadi dari sini, monggo Pak Dokter. Oh, kunut itu sunnah. Ya. Ya. Kalau dia sebelum salam tetap ikut Pak Dokter karena satu kesatuan, satu rangkaian. Tapi kalau setelah salam sujud sahwinya maka kita tidak perlu ikut. Kunut itu sunnah menurut madhab Syafi'i, tapi madhab yang lain tidak. Jadi kalaupun tidak dikerjakan maka tidak perlu sujud sahwi seperti itu. Yang lain? Oh ya, monggo Ahi. Bacaannya suratul Fatihah bukan? Kalau Fatihah antum harus ulang. Fatihah itu harus benar dan nggak bisa nggak. Jadi misalkan siratal ladzina an'amta alaihim antum belibat siratal muter-muter tuh siratal ladzi harus benar. Dibetulkan sampai betul. Kalau gagal terus ulang lagi dari awal karena ini Fatihah. Kalau surat pilihan salah
tidak perlu sujud sahwi. Fatihah itu 4 madhab sepakat ini rukun. Bahkan ada satu hadis secara khusus Nabi mengatakan, hadis Abu Daud, la sholata liman lam yaqra' bi ummil Qur'an. Salat itu tidak sah apabila tidak dibacakan Al-Quran, Ummul Quran yaitu Al-Fatihah. Bisa lupa, bisa bacaannya nggak benar. Jadi kalau imam bacaannya nggak benar atau kita makhrajnya salah dalam Fatihah, itu mempengaruhi sholat. Karena Fatihah itu berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Maka sebelum kita belajar ngaji, tahsinnya di Fatihah dulu. Karena itu untuk sholat kita. Sholat-sholat yang lain nanti akan menyusul. Yang nomor 1 Al-Fatihah dulu. Kalau gerakan ya lupa misalkan rukuk, lupa sujud atau yang lainnya begitu. Cukup Pak? Atau masih ada? Oh ya, silakan Pak. Pada saat sujud sahwi. Ya, bacaannya mengikut bacaan duduk di antara 2 sujud. Atau kita tidak membaca sama sekali. Karena poinnya di situ adalah sujud sahwinya. Begitu. Kalau membaca tidak ada bacaan khusus. Karena itu kan masuknya kategori mirip dengan duduk di antara 2 sujud. Begitu. Poinnya adalah sujud sahwinya. Duduk, kemudian sujud. Tidak membaca pun juga tidak apa-apa. Karena itu hanya untuk jeda saja. Jeda 2 detik, yang penting itu makninah ya. Kemudian sujud lagi, begitu. Cukup? Ya, monggo Pak. Ya, Isya. Ya, jadi 5. 4. Ya enggak Pak, kan sudah pas. Kalau dia sujud sahwi jenengan ikut. Sujud sahwinya sebelum salam dia ikut. Kalau dia sujud sahwinya setelah salam jenengan punya pilihan. Boleh ikut boleh enggak. Begitu. Karena selesai salam sudah lepas. Tapi sebaiknya ikut kalau sujud sahwinya selesai salam. Begitu. Kalau kita nambah salah malahan. Yang salah imam. Kita diuntungkan dengan kesalahan imam. Kan begitu. Jenengan kan diuntungkan dengan kesalahan imam. Ya. Jadi nggak perlu jenengan tambah. Kalau ditambah malah rusak. Apalagi sengaja. Waduh gimana ini? Bisa dosa gitu. Cukup Pak ya? Iya. Ngapain Pak? Ya, itu kan sebetulnya kebiasaan masyarakat sana. Yang kebiasaan ini mungkin ada nilai mistisnya. Bangsa jin itu semakin kita nuruti, semakin kita ngagungkan mereka, semakin mereka ngelunjak. Iya, itu banyak kasus yang ditemukan. Dulu Pak, ini masih live ya Pak ya? Masih live? Masih ya. Waktu kejadian ingat nggak di Cikini pernah ada tabrakan itu? Tahun berapa ya? Itu saya masih kuliah sebelum 2014. Minggu-minggu dini hari yang orang mabok itu tabrakan terus sampai ada 7 atau berapa yang meninggal di sekitar Cikini depan Telkom itu. Itu di situ ditaburi bunga, dikasih buku segala macam, dibikinin itu. Nah, saya lihat beritanya, wah ini kalau dibiarin ini bisa jadi sumber masalah. Orang nanti ketika lewat situ akan takut, kemudian harus melakukan ini itu dan yang lain, jatuhnya nanti akidah. Terus saya niat itu waktu itu hari Ahad itu, saya keluar saya deket tinggal di Masjid Jakarta Pusat, sekitar 3:30 dini hari saya keluar sebelum orang-orang ada. Itu tempat saya ruqyah Pak, dan banyak jinnya. Jadi jin itu ya bermain-main di ranah itu. Ada satu tempat yang mereka kultuskan atau mereka anggap masyarakat itu takut kalau nggak melakukan ini. Jadi waktu itu kalau nggak salah, karena saya dengar itu, jadi kalau mereka melewati tempat situ mereka harus nunduk kemudian permisi, ada yang harus ngelempar bunga atau apapun. Itu hati saya mengatakan ini masalah kemudian hari kalau nggak diselesaikan. Akhirnya jam segitu saya datang, saya ruqyah tempat itu dan benar di situ banyak jinnya. Karena banyak yang meninggal kan di peristiwa itu. Akhirnya kita ruqyah,
Sudah, saya nggak tahu habis itu ada yang seperti itu lagi atau tidak. Artinya hal-hal yang seperti itu bagi kita seorang muslim kita tidak perlu percaya. Cukup jenengan baca bismillah, ta'awud, baca Fatihah atau ayat kursi memohon pelindungan kepada Allah. Seperti tadi yang ditanyakan Pak Sadimun mengenai hadis Abu Hurairah, itu kan hadisnya Abu Hurairah ada di dalam Sahih Muslim itu hadis. Ya, selain adzan, ayat kursi pun bisa kita gunakan. Begitu. Bacalah bismillah, bacalah ayat kursi. Ya, insya Allah gangguan mereka akan hilang. Kalau kita yakin ya, judulnya kalau kita yakin. Kalau kita nggak yakin ya nanti sia-sia bacaan itu. Ya. Ya. Doanya, ya, itu pernah seorang sahabat itu datang kepada Nabi, yashku an solatihi, dia itu mengadukan mengenai sholatnya. Kok saya kalau sholat itu kok sering ada was-was, gangguan. Mada asna. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Maka kemudian beliau mengatakan, idza shallaita, kalau kamu sholat kemudian ada gangguan, fata'awad billah salasan, berta'awudlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali, wal yanfuth ila yasarika 3 kali, dan hendaklah kemudian kamu meludah kecil ke arah kirimu sebanyak 3 kali. Jangan cuh, kasihan nanti jamaahnya yang di samping. Begitu. Begitu selesai, ini apaan ini? Iya, jadi itu hanya isyarah saja. Setelah itu sahabat ini kemudian datang lagi, ya Rasul, setelah saya lakukan adhaba anni Allah. Allah menghilangkan was-was gangguan itu semua. Begitu. Hanya masalahnya kan kalau lupa gangguan terus ya terus nanti imam rokaat kedua, jadi satu rokaat ya gitu 5 kali begitu ya, jamaah sampainya risih begitu. Tapi memang sunnahnya begitu, yang diajarkan oleh Nabi seperti itu. Meludah sebanyak 3 kali sebelah kiri begitu. Ya. Jadi mau dilanjutkan sampai duhur? Iya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian